Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ilham Hafiz sebagai mentor dari channel Alope Coding Room ini. Nah, jadi sekarang kita bakal lanjut lagi pembelajaran kita di CSS 3 yang dimana sekarang kita bakal belajar dengan yang namanya font face. Nah, jadi sebenarnya font face ini itu berkaitan dengan properti yang sudah kita bahas pada seri CSS dasar, yaitu properti font family. Ya, seperti yang kalian tahu dan sudah pernah kita pelajari juga, font family ini digunakan untuk merubah font pada teks yang kita select di selektor. Bahkan itu font family juga itu kita bisa pakai atau mengenerate fontnya itu lewat Google Font. Kalian masih ingat ya? Yang dimana Google Font ini digunakan untuk mengeksplor lagi font secara lebih luas. Karena kalau misalkan kita nggak pakai apa-apa nih, nggak pakai Google Font atau nggak pakai penyedia font lainnya, itu font yang terinstall di komputer atau di laptop kita itu sangat terbatas. Walaupun emang ada banyak ya, tapi mungkin ada beberapa font yang bisa dibilang kurang bagus untuk website. Ya, makanya ada si Google Font tadi. Oke. Nah, tapi gimana kalau misalkan si Google Font juga itu kurang untuk memenuhi keinginan kita untuk menampilkan font yang bagus gitu. Jadi istilahnya ketika font di komputer kalian itu nggak ada yang cocok dengan kalian, maka kalian misalkan cari di Google Font. Nah, tapi gimana kalau misalkan di Google Font pun itu nggak ada font yang kalian mau? Nah, itu pakai si font face ini. Jadi, si font face ini digunakan untuk mengeksplor font secara luas. Nah, dan ini cara penggunaan font face-nya. Ya, di sini kita pakai add font face. Terus, dalam kurungnya itu font family. Ini adalah nama font yang mau kita kasih ke font kita nanti. Ya. Terus di sini src-nya itu nanti ada file font yang kita masukin ke dalam CSS-nya. Ini bentuknya URL nih. Nah, jadi kalian juga kalau misalkan kalian seorang desainer misalkan dan misalkan suka bikin font, nah kalian bisa bikin font untuk website kalian sendiri. Itu menggunakan font face ini. Nah, jadi sekarang sebelum kita bahas gimana cara pakai font face-nya, kita bakal bahas dulu gimana kita cari file fontnya. Ya, tentunya ada banyak website penyedia font. Itu ada banyak. Contohnya di sini saya bakal contohkan, misalkan, nah itu ada dafont.com. Nah, di sini ada banyak banget font yang bisa kalian download. Tinggal add the new font. Nah, lihat di sini ada bahkan paginasinya itu sampai 289. Itu berarti ada banyak banget. Ya. Kalian tinggal download aja nih di sini. Ya, tinggal download. Nah, terus nanti ada bentuk zip. Nah, itu website yang pertama. Nah, terus untuk web penyedia font yang kedua itu ada Font Squirrel. Kalian bisa kunjungi websitenya di www.fontsquirrel.com. Terus ini kalian bisa lihat-lihat, terus kalau misalkan tertarik tinggal download aja. Nah, terus nanti bakal ke download. Ya, intinya kalian mau pakai web penyedia font manapun itu sama aja. Yang penting bentuknya itu nanti font, oke? Nah, jadi ini adalah dua font yang tadi sudah saya download. Nah, misalkan di sini saya pengen pakai font yang dramatik ini. Ya. Kalian tinggal ekstrak dulu aja. Kayak gini. Ekstrak all. Nah, kalau misalkan udah ke ekstrak, lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 file font. Yang ekstensinya itu OTF. Ya. Itu kalau nggak salah ekstensi untuk font itu ada OTF, YOFF, dan ada beberapa lagi. Ya, intinya ini adalah file fontnya. Paham ya? Nah, jadi terkadang si pembuat fontnya itu juga
bikin teksnya nih. Baca dulu sebelum dipakai nih katanya. Ini kalian bisa baca aja, siapa tahu nanti itu ada seperti lisensi, karena contohnya nih, kadang ada font yang benar-benar gratis untuk pribadi misalkan. Tapi kalau misalkan udah masuk ke website perusahaan ataupun yang besar, itu harus berbayar. Nah, jadi kalian baca aja pokoknya. Ini di sini karena ini tutorialnya untuk memakai font face, jadi di sini saya lewat aja. Tapi misalkan kalau misalkan emang kalian pengen font ini dipakai dan diupload nanti di internet, itu kalian pastikan baca dulu teksnya. Oke? Nah, terus intinya sekarang kita fokus ke 4 file ini. Ya, 4 file ini kalian tinggal cut aja atau copy, nanti paste di folder project kalian. Nah, jadi sekarang saya anggap kalian sudah punya file fontnya yang sudah kalian tempatkan di folder project kalian masing-masing. Nah, jadi kalau misalkan sudah, kita bakal lanjut pembelajaran font face-nya. Yang dimana kalau misalkan di artikel W3 School Study itu pakai add font face, yang di dalamnya itu ada property font family dan juga property src. Ya, kita bakal coba, tinggal kita kasih add font face seperti ini ya, terus ada font family ya, font family dan ada src. Nah, kayak gini. Oke. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan, font family di dalam font face itu adalah untuk menamai font yang kita punya. Jadi, itu kalian bebas mau masukin apa aja di font family ini. Oke, contoh, di sini tadi saya punya font namanya Dramatic Heart. Nah, jadi ini adalah nama font yang tadi saya download. Ingat ya, bebas. Mau nama saya pun, ini sebenarnya gak apa-apa. Oke, terus src-nya, itu kalian tinggal kasih URL. Nah, terus kalian tinggal hubungkan aja. Ya, sama seperti biasa. Kalian tinggal hubungkan ke file font yang kalian punya tadi. Ingat ya, namanya itu harus sesuai. Di sini, itu nama punya saya Dramatic .otf. Seperti ini. Jadi ini font yang saya punya. Ketika saya save, ya. Kalau misalkan kita lihat di browser, itu bakal sama-sama aja, belum ada perubahan, karena kita belum tempelin ke H1-nya. Kita belum ngasih font family ke H1-nya. Kita masih bikin font. Ya, jadi kita kasih dulu H1, karena ininya H1, H1 font family. Nah, yang ini, masukin. Seperti ini. Oke, sekarang kalau misalkan saya refresh, nah, lihat, Alope Coding Room-nya itu sudah sesuai font yang saya punya tadi, yang Dramatic Heart ini ya. Nah, udah sama tuh sekarang. Oke. Nah, jadi itu simpelnya untuk penggunaan font face. Atau nih, kan tadi itu sebenarnya kita dikasih ada 4 file font. Ya, 4 file nih. Kita lihat, di sini ada... lihat ada Dramatic Heart, terus ada yang bold italic, dan ada yang italic. Ya. Sedangkan tadi saya cuman pakai yang normalnya aja, yang biasa nih, yang atas. Dengan personal use only-nya itu saya hapus. Jadi saya supaya gampang, saya persingkat dari nama filenya. Itu kalian bisa lakuin. Tinggal rename aja filenya. Ya. Nah, di sini itu ada 3 lagi yang belum kita pakai. Karena kita sekarang cuma pakai yang normalnya aja, yang atas. Nah, jadi itu kalian bisa pakai juga, bisa masukin ke dalam font face-nya 3-3-nya. 4-4-nya ya. Itu kalian bisa masukin 4-4-nya. Caranya gini. Di sini kalian tinggal kasih aja koma. Ini sebenarnya kalian gak usah enter ya. Bisa disambungin seperti ini. Oke. Nah, terus misalkan Dramatic Heart-nya ini sama, tapi yang italic. Nah,
Terus tinggal koma lagi karena tadi filenya ada 4 ya. Sorry, URL. Terus tinggal masukin lagi yang bold. Seperti ini. Nah, jadi tinggal koma lagi, terus URL lagi, terus yang bold, italic. Itu kalian bisa lakuin. Ya, tapi hasilnya itu bakal sama-sama aja. Tuh. Ya, nah itu bakal sama-sama aja. Tapi ini dilakuin itu supaya nantinya website kita atau HTML kita, CSS kita itu punya font yang dramatic heart versi italic dan ada yang versi bold kayak gitu. Ya bedanya cuma itu aja. Ya, seperti biasa ini kalian bisa enter aja supaya rapih. Oke. Ini biasa lah.